Halo, apa kabar kalian semua? Infinix akhirnya punya tablet baru, yaitu Infinix Xpad dengan tagline layar luas push rank tanpa batas. Dan seperti apa buat spesifikasi, tampilan, serta fitur-fitur unggulannya? Yuk langsung aja kita berpindah ke meja review. Dan ini buat tampilan box dari Infinix Xpad. Tampilannya seperti ini, pakai warna dasar putih, kemudian ada branding Infinix, ada keterangan Xpad, dan juga tampilan dari tablet di dalamnya. Lalu buat bagian pojok bawah kanan, di sini ada keterangan memori internal yang lega banget di 256GB, RAM-nya ada di 4GB. Dan buat harganya, Infinix Xpad ini ada di kisaran 2 jutaan rupiah, bisa 2 juta kurang, bisa 2 juta lebih, tergantung buat varian yang mau kalian check out. Lalu di bagian belakang, di sini ada buat beberapa spesifikasi serta key point sellingnya. Dan langsung aja kita lihat apa aja isi di dalamnya. Unit dari Infinix Xpad, dan ini buat isi boxnya kayak gini ya, rapi banget. Sekarang dibungkus pakai box semua. Oke, kita lihat satu persatu ya. Di bagian samping di sini ternyata kosong, bagian kanan juga kosong, dan di bagian tengah kita lihat ada apa. Nah, ternyata isinya di bagian tengah semua. Ada user manual, USB Type-A to Type-C, SIM ejector, lalu adapter charger sebesar 18 watt. Dan buat unitnya dibungkus pakai kain kayak gini ya, jadi kesannya tuh lebih mewah banget, nggak kayak biasanya kalau kita lagi unboxing ponselnya. Dan ini bukanya gimana nih? Oh, ternyata ketutup rapi semua nih. Oh, di bagian belakang ternyata. Dan ini buat tampilan desain dari Infinix Xpad. Ini buat bahan material yang dipakai. Ini kalau kita pegang di bagian sisi kanan ini ya, ini kerasa dingin. Jadi ini buat body dan juga back covernya udah menggunakan material berbahan metal. Tapi buat yang ada tekstur atau tempat meletakkan logo Infinix, ini kerasa masih menggunakan body berbahan plastik, atau lebih tepatnya kombinasi kayak gitu. Dan di bagian atasnya ini terdapat satu buah kamera aja. Di bagian bawah ini buat lampu LED flash, dan di bagian samping atau di bagian paling pinggir ini cuman buat icon kamera doang. Lalu di bagian atas di sini terdapat satu buah SIM ejector, dan seperti ini buat penampakannya karena ini buat Xpad WiFi only, jadi cuman tersedia buat slot kartu memori eksternal. Lalu terdapat satu buah lubang mikrofon, ada lubang mikrofon lagi, jadi totalnya ada dua ya di bagian samping atau di bagian atas. Ada tombol volume, kemudian ada tombol power. Lalu di bagian sini terdapat dua buah lubang speaker, di bagian bawahnya di sini polos gak ada apa-apa, dan di bagian samping kanan di sini terdapat dua buah lubang speaker lagi, kemudian terdapat lubang jack audio dan juga port USB Type-C. Jadi buat portnya masih komplit semua. Dan buat unit yang kita pegang ini adalah buat varian warna gold. Dan sekarang kita lihat buat tampilan depannya. Nah, ini buat tampilan depan yang saya suka. Ini udah memiliki buat anti gores plastik, lebih tepatnya ada screen protector ya. Jadi lumayan banget. Dan sekarang langsung aja mari kita hidupin terlebih dahulu. Dan ini buat tampilan dari Infinix Xpad. Tampilan depannya kayak gini ya. Ini yang saya suka tentu buat bagian layarnya ini udah terinstal atau udah terpasang buat anti gores bawaan. Meskipun cuman anti gores plastik, tapi ini sangat berguna banget. Karena tentu kalau kita beli sendiri, kita harus ngeluarin uang lagi. Dan ini buat tampilan depannya kayak gini ya. Buat bezelnya ini standarnya buat tablet di harga 2 jutaan rupiah buat sekarang ini. Dan ini udah kita installin beberapa aplikasi yang biasa kita pakai. Tapi tenang aja, kita sebelum install udah cek dan juga screenshot kok. Memori yang kepake itu cuma di 15GB, dan ini buat memori sistemnya cuma di 13GB, selebihnya cuma buat memori aplikasi bawaan atau aplikasi yang udah terinstal. Buat spesifikasi dari layarnya tentu ini udah mantep ya, punya resolusi Full HD+, kerapatannya ada di 207 pixel, dan ini udah support dengan refresh rate tinggi nyampe 90Hz. Dan ini buat tampilan dari opsi refresh rate yang bisa kita pilih dari 90Hz, 60, ataupun bisa kita pilih buat refresh rate otomatis, dan kita setting di refresh rate 90Hz. Selanjutnya kita cek pakai aplikasi multi touch ya. Nah, kita mulai. Nah, ini udah mantep banget tablet, tapi udah bisa mendeteksi hingga maksimal 10 sentuhan. Dan sekarang mari kita tes pakai aplikasi Real Piano, apakah layarnya responsif atau enggak, karena kalau layar gede kayak gini dipakai buat main musik, buat kalian yang jago tentu sangat berguna banget. Nah, langsung aja kita cobain terlebih dahulu. Ternyata mantap banget, layarnya nggak ada delay sama sekali, sangat responsif.
Dan sekarang ini langsung aja kita lihat gimana waktu kita pakai buat nonton konten di YouTube. Nah, ini buat kualitas gambar yang tampilin dari layar Infinix Expert. Tentu ini buat kualitas gambarnya enak banget loh kita pakai buat nonton konten di YouTube. Meskipun membuat kerapatannya tuh cuman di kisaran 200 pikselan kecil ya. Tapi buat warna dan juga ketajaman ini masih kerasa oke banget. Mantap banget, saya suka buat kualitas gambar yang dihasilkan dari layar Infinix Expert ini. Sekarang mari kita lihat buat resolusi pemutaran ini maksimal bisa nyampe berapa piksel. Dan ini ternyata mantep juga loh. Bisa nyampe 1440p 60 fps meskipun belum support dengan konten HDR. Dan sekarang langsung aja kita dengerin gimana buat kualitas 4 speaker yang dimiliki dari Infinix Expert ini. Buat kualitas 4 speaker yang dimiliki di Infinix Expert ini ternyata mantep banget, bassnya cukup kerasa meskipun buat bassnya itu bukan bass yang bulat ya, tapi tentu masih tetap enak dan juga aman banget buat kita dengerin, apalagi buat pengalaman dengerin musik dan juga nonton konten di layar Infinix Expert ini. Dari tadi waktu saya coba klik-klik di sini ya, ternyata ini nggak ada buat sentuhan getarannya loh. Nah, ya kan nggak ada. Dan coba kita lihat di bagian pengaturan. Nah, di sini buat getaran nggak ada, adanya buat suara ketuk dan juga klik. Udah coba kita cari di bagian sini pengaturan ini ya. Kita coba cari gitar. Nah, ini nggak muncul. Lalu di bagian tentang tablet di sini keterangannya Infinix Expert. Pakainya Android udah di 14 ya, dan buat update sistemnya kita belum tahu apakah ini mendapatkan 2 kali jaminan update dan juga 2 tahun buat patch keamanan atau enggak. Kita tunggu aja deh buat info selanjutnya. Nah, ngomongin soal update, ternyata waktu kita koneksiin ke jaringan internet di sini muncul buat keterangan pembaruannya. Ini XOS based on Android versi 14 dan waktu kita klik ini buat pembaruannya bisa dibilang ini buat patch yang terbaru, buat patch bulan Agustus tanggal 5 2024. Kemudian buat update selanjutnya yaitu buat GMS-nya, dan nanti bakalan kita coba setelah kita bikin konten unboxing, dan seperti biasa bakal kita liatin gimana buat perubahan setelah melakukan update sistem. Lalu buat menunjang performanya, Infinix Expert ini pakai chipset dari MediaTek Helio G99. Kirain tuh buat chipset MediaTek Helio G99 itu udah nggak ada ya, ternyata masih ada di ponsel atau di tablet terbarunya Infinix Expert ini. Apalagi buat memori internalnya dari 128GB hingga 256GB. Dan emang buat memori RAM-nya cuma satu varian yaitu di 4GB. Dan yang saya suka ini buat jenis memorinya udah pakai UFS. Padahal sebelumnya tuh digembar-gemborin kalau Infinix Expert itu pakainya bakalan eMMC loh. Dan ini waktu kita cek pakai device info HW emang keterangannya udah pakai UFS ya. Begitu juga waktu kita cek pakai DevCheck ya, di sini buat tipenya emang beneran udah UFS. Dan buat skor AnTuTu-nya tinggi banget, nyampe 419 ribuan poin. Dan ini waktu kita tes pakai CPU throttling, ternyata ini juga mantep banget, maksimalnya nyampe 163 ribuan gips, minimum ada di 132 ribuan gips, dan CPU throttlingnya dapat skor di 89%. Dan waktu kita coba buat main game Mobile Legends tadi, ternyata buat settingannya juga udah mantep banget loh, bisa nyampe 90 fps dengan grafis ultra. Begitu juga buat FPS rata-rata yang kita dapetin tergolong sangat stabil banget. Cuman yang cukup aneh ini di bagian ini ya, Xbox-nya di bagian mode performa ini nggak bisa kita matiin. Biasanya kalau keterangannya agak merah kayak gini atau warnanya warna hangat kayak gini ya, biasanya kan mode performa aktif. Nah, di sini nggak bisa kita matiin atau kita nonaktifkan. Sekarang mari kita lihat sama-sama gimana buat sensor dan juga fitur-fitur lainnya. Ternyata di Infinix Expert ini nggak ada buat fitur NFC. Lalu buat sensor lainnya ternyata sensor jarak dekat nggak ada. Kemudian buat sensor cahaya juga nggak ada di Infinix Expert ini. Dan kita lihat buat giroskopnya, ternyata buat giroskopnya ini udah ada tapi cuman virtual giro. Dan yang bikin menarik di Infinix Expert ini ternyata udah punya HyVolux by ChatGPT. I'm here. Lalu buat menunjang performa dan juga produktivitas kita dalam waktu keseharian, Infinix Expert ini punya baterai super jumbo nyampe 7000 mAh dengan pengisiannya di 18 watt. Dan tentunya kalau kita pakai buat ngecas dari 0 sampai 100% itu ada di kisaran 3 jam kurang lebihnya.
Dan untungnya buat kapasitas segede 7000 mAh tentu ini bisa banget kalau kita pakai selama 24 jam lebih. Lalu buat urusan fotografinya, baik itu kamera depan ataupun kamera belakang, Infinix X-Pad ini punya resolusi di 8 megapiksel. Dan seperti ini buat tampilan dari UI-nya. Dan Infinix X-Pad ini udah punya lampu LED flash. Dan buat perekamannya bisa nyampe resolusi 2K 30 fps, baik itu buat kamera depan ataupun buat kamera belakang. Dan yang cukup menarik lagi tentu buat kamera belakang ini bisa melakukan perekaman video bokeh. Bahkan tablet ini juga menyediakan buat mode potretnya. Dan berikut ini buat beberapa sampel foto yang saya ambil pakai Infinix X-Pad ini. Dan hampir aja ketinggalan, Infinix X-Pad ini udah memiliki Maps atau bisa kalian pakai sebagai penunjuk jalan karena udah ada GPS. Bahkan buat Infinix X-Pad ini juga punya multi-device collaboration, dan dengan berbagai spesifikasi ataupun fitur yang dimiliki di Infinix X-Pad ini tentu cocok banget dengan tagline yang dipakai. Layar luas, push rank puas. Karena buat chipset MediaTek Helio G99 Ultimate yang dipakai di Infinix X-Pad ini udah dikombinasikan dengan memori UFS. Apalagi buat memorinya itu lega banget dari 128 GB hingga 256 GB, punya 4 speaker, punya voice assistant, ada GPS juga, dan baterainya udah gede banget nyampe 7000 mAh. Dan nantinya bakalan kita bikin buat konten gaming test khusus buat Infinix X-Pad ini. Jadi kalian drop aja di kolom komentar kalian mau request apa, dan buat kalian jangan sampai ketinggalan ya. Nanti bisa kalian mulai beli di jam 12 siang ini. Sampai di sini dulu, sampai jumpa lagi di video selanjutnya.